Oke, selamat siang semua. Ya, kita lanjut lagi ya. Ini yang terakhir yang kemarin Miss pembahasan soal UN ya, yang pakai 1. Kemarin kan terakhir baru dibahas sampai nomor 33 ya. Berarti hari ini kita lanjut dari nomor 34 sampai selesai, sampai habis. Gitu. Nah, sekarang kita lihat di sini soalnya ya, ada mesin kendaraan bermotor. Intinya itu adalah mengenai ada bahan bakar. Terus ada kandungan isooktan, ya, persen volume. Terus yang ditanya, bahan bakar yang memiliki mutu terbaik adalah, jadi kalau untuk bahan bakar semakin isooktananya makin besar, berarti kualitasnya makin baik, ya, gitu. Berbanding terbalik kalau misalnya contoh soalnya itu ternyata contoh soalnya misalnya minyak jelaganya atau minyak jelaganya atau CO ya, hasil buangan dari mobilnya itu. Nah, kalau hasil buangan berarti semakin persentasenya besar, berarti mutunya semakin jelek gitu ya. Nah, berarti dari sini kita bisa lihat caranya mana bahan baku yang memiliki mutu terbaik. Ya cari aja yang isooktananya persentasenya makin besar, yaitu yang 96. Ya, berarti jawabannya yang Pertamax Turbo gitu ya. Jadi pas kalian beli bahan bakar ya, misalnya kan biasanya di produknya itu ada angka di belakangnya. Nah, biasanya angka belakang itu menggambarkan persentase dari isooktana gitu ya. Jadi makanya semakin yang angka belakangnya 90 berapa itu makin besar, berarti juga kualitasnya juga semakin bagus gitu. Ini yang tentang soal 34. Oke, sebelum lanjut, ada yang mau ditanya nggak? Nggak ada? Boleh. Hah? Apa? Kalau apa? Jadi gini, kalau bensin itu isinya ada 2. Jadi ada N-heptan ya. Satu lagi isooktan. Itu isi dari bensin ya. Nah, terus jadi kalau isooktannya itu totalnya kan semuanya 100% ya dari kandungan bensin itu. Nah, jadi kalau misalnya isooktannya misalnya ini 96%, berarti N-heptannya 4%. Gitu ya. Misalnya kalau ininya 90, berarti ya si N-heptannya 10. Jadi dilihat lagi ya. Jadi kalau yang di sini persentasenya oktannya atau isooktan, benar semakin besar semakin bagus. Tapi semakin gede yang N-heptan, justru semakin buruk ya. Gitu ya. Jadi karena yang iso itu dibanding yang lurus, itu dia lebih bagus kualitasnya yang iso. Gitu ya. Jadi di soalnya apa tulisannya? Kalau misalnya soalnya oktan ya berarti benar semakin besar semakin bagus. Tapi kalau tulisannya heptan, itu kebalik ya. Semakin besar justru semakin jelek kualitas bensinnya. Gitu. Oke? Udah? Ada yang mau ditanya lagi? Nggak ada? Oke, berarti kita lanjut ya ke soal selanjutnya. Soal yang di nomor selanjutnya yaitu nomor 35. Kita lihat ya. Soalnya ini itu adalah hasil uji karbohidrat. Miss pernah bahas ya. Jadi kalian cek lagi. Nah, di sini ada pertama menghasilkan endapan ungu dengan reaksi Molih. Diingat kalau reaksi Molih itu ungu itu melambangkan bahwa dia itu zat karbohidrat atau bukan. Jadi kalau dia zatnya warna ungu itu melambangkan dia zat karbohidrat. Gitu ya, berarti kan memang sudah terbukti bahwa dia zat karbohidrat. Sekarang kita mau lihat spesifiknya. Dia bilang nomor 2 menghasilkan warna biru jika ditambah larutan iodin. Nah, diingat lagi kalau yang warna biru jika ditambah larutan iodin itu adalah ciri-ciri amilum. Ya, ciri-ciri dari karbohidrat jenis amilum. Terus yang nomor 3 ditambah reaksi Fehling tidak menghasilkan endapan. Kalau tidak menghasilkan endapan, dia melambangkan bahwa dia itu termasuknya ke polisakarida. Ya, polisakarida itu kan yang bukan
disakarida dan monosakarida ya. Jadi yang banyak, isinya yang banyak. Jadi kayak glukosa itu udah pasti salah. Karena glukosa kan mono, fruktosa juga. Ya. Terus habis itu, nah pilihannya ada D, ada E. Amilum sama selulosa itu sama-sama yang polisakarida. Cuma di sini ada yang spesifiknya, yaitu saat dia menghasilkan warna biru saat ditambahkan dengan larutan iodin. Itu adalah ciri-ciri spesifik dari uji amilum. Berarti nomor 35 jawabannya yang D. Gitu. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanya nggak sebelum lanjut? Nggak ada, berarti kita lanjut ya ke contoh yang selanjutnya nih. Oke. Nah, bisa dilihat di sini sekarang mengenai polimer ya. Jadi kita lihat mengenai polimer, juga mengenai senyawa organik. Kita lihat misalnya pertama nih, rumus strukturnya CH3, CH2OH. Nah, kalau ada yang OH yang kayak gini, yang nggak nempel di C ya, berarti kan dia itu adalah masuknya ke alkohol. Berarti namanya harusnya ol kan ya belakangnya. Nah, ini namanya etanal. Udah pasti salah, nomor 1. Ya, terus kita lihat yang nomor 2. Nomor 2 CH3, CH2O, CH2, CH3. Berarti ada O di tengah. Berarti dia masuknya ke ether. Nah, namanya etoksi alkana kan ya. Nah, dia bilang namanya etoksiektana. Benar atau nggak benar dong? Karena et itu artinya 2. Di samping O ada 2C. Di samping O juga ada 2C. Nah, masih diingat bahwa ether itu sifatnya benar nggak? Tidak sedikit larut dalam air, benar ya. Jadi semua yang ada hidrokarbon tuh C sama H sama O itu kan dia senyawa nonpolar, sedangkan air itu polar. Jadi dia susah untuk larut dalam air. Terus kegunaannya anestesi atau obat bius, benar atau nggak benar ya? Jadi salah satu ciri khas dari ether itu adalah sebagai obat bius atau anestesi. Berarti benar ya? Berarti jawabannya benar, yaitu yang 2. Nah, sekarang kita cek lagi nih yang lain itu salahnya di mana. Gitu ya. Nah, ini salahnya adalah kalau OH itu bukan propanon tapi harusnya propanal. Ya, belakangnya al. Terus habis itu yang nomor 4, asam asetat ini benar. Senyawa nonpolar benar, tapi kegunaan asam asetat atau asam cuka itu bukan buat pelarut, tapi fungsi utamanya itu kan untuk bahan makanan ya, karena cuka gitu. Nah, terus sekarang yang nomor 5, etil etanoat, bener nggak? Nah, ini namanya itu salah di sini. Etil etanoat itu kan berarti ester. Nah, harusnya etil etanoat itu di sebelah O yang pertama itu 2 dan 2. Nah, ini sedangkan cuma 1. Et kan harusnya 2. Nah, itu yang bikin salah. Ya, sebenarnya ini benar, mudah menguapnya juga benar. Jadi nomor 36 jawabannya A. Gitu ya, ini pelajaran kelas 12 gitu. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanya nggak? Kalau nggak ada, kita lanjut ya ke nomor selanjutnya, nomor 37. Nah, oke, kita lihat di sini. Ini juga masih ya senyawa organik gitu ya, yang kemarin ini yang kita udah pernah pelajari di kelas 12. Nah, sekarang yang ditanya ini ada, perhatikan nama-nama senyawa karbon berikut. Terus yang ditanya manakah yang berisomer fungsi. Nah, diingat di sini dia mintanya isomer fungsi. Fungsi masih ingat ya, kalau alkohol itu temennya fungsi itu berarti yang beda gugusnya sama nomor rumusnya ya. Rumus nyawanya, alkohol itu ether, terus kalau alkanal itu dengan keton, sedangkan kalau asam karboksilat itu fungsinya harus bersama dengan ester. Nah, sekarang kita lihat, kalau butanol nih, ol harusnya kan sama ether. Berarti namanya itu apa, ether ya kan, atau alkil alkanoat. Tapi di sini kayak nggak ada ya yang namanya ether dan namanya
alkil alkanoat. Berarti yang nomor 1 udah pasti nggak punya pasangan tuh, nggak punya pasangan fungsi. Ya, si alkohol. Terus kalau pentanon itu kan artinya dia keton. Berarti dia harusnya temennya gugus yang isomer fungsi dengan dia adalah si alkanal. Cuma kita lihat di sini nggak ada juga yang namanya alkanal. Nomor 2 ya. Makanya 1, 2 salah. Ya udah pasti jawabannya yang pasti pasangan senyawa yang berisomer fungsi adalah yang 3 dan 4. Kalau kita cek, yang pertama asam pentanoat, berarti dia karboksilat ya. Nah, sedangkan yang 4 metil butanoat itu adalah bukan karboksilat. Ya, dia itu adalah ester, alkil alkanoat. Ya, dia itu ester. Ya udah. Jumlahnya pun kita udah pasti sama ya. Penta berarti 5. Kalau di sini metil berarti C-nya 1, buta itu berarti C-nya 4. 1 tambah 4, 5. Ya udah berarti dia sama rumus senyawanya, tapi berbeda jenis gugus fungsinya. Berarti ya udah. Nomor 37 jawabannya yang E. Gitu ya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanya nggak? 37. Kalau nggak ada, berarti kita lanjut ke soal selanjutnya ya. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Nah. Oke, soalnya selanjutnya nomor 38. Kita lihat di layar. Yang ditanya sifat khas dari senyawa karbon. Kita tinggal cek aja ya. Dari reaksi-reaksi di sini. Kita lihat pertama, atom C dapat berikatan secara tertutup. Tertutup itu maksudnya siklis gitu ya. Tapi di sini nggak ada gambar yang siklis. Ya, siklis itu kayak yang benzen itu yang ketutup kayak gini. Ya, jadi C-nya nutup semua. Nah, di sini tapi nggak ada contohnya. Justru ini terbuka semua. Jadi nomor A salah. Kedudukan atom C hanya sebagai atom C tersier. C tersier itu artinya C yang mengikat 3 C yang lain. Tapi kalau kita lihat C yang ini cuma ngikat 1. Ya kan? C yang ini juga malah nggak ngikat C yang lain, nggak ada ngikat C. Ya, C yang di sini cuma ngikat 1. Ya kan? Berarti nggak ada tuh hanya sebagai atom C tersier, salah. Terus yang C, atom C hanya dapat membentuk ikatan dengan atom C aja. Enggak ya, ternyata ini ada ikatan sama O. Ya kan, ini juga ada sama O. Berarti enggak. Ya. Atom C mempunyai 3 ikatan kovalen. Salah ya. Atom C itu punyanya 4 ikatan. Kalau kita lihat di sini, C sini ada 2, 3, 4. Sama, semua C itu kan ciri khasnya sebenarnya punyanya 4 tangan. Jadi D udah pasti salah. Nah, sekarang kita lihat yang E. Pasti kan jawabannya cuma E ya. Atom C dapat berikatan tunggal atau rangkap dengan atom lain. Benar. Bisa ikatan tunggal, kayak gini. Bisa rangkap juga pas dia dengan O. Gitu. Ya udah, berarti jawabannya nomor 38 ya, keistimewaan dari atau sifat khas dari senyawa karbon adalah yang E. Gitu. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanya nggak? Nggak ada. Nah, lanjut sekarang ke nomor 39. Di sini bisa dilihat ya. Nomor 39 yang ditanya jumlah Ca primer dan C tersier. Kalau C primer ada C yang yang mengikat 1 C lain, sedangkan kalau C tersier mengikat 3. Kalau kita lihat nih yang mengikat 1 yang lain itu ada C primer tuh yang ini, 1, dia akan mengikat cuma yang ini. 2, 3, 4, 5. Ya, itu adalah C yang primer, berarti ada 5. C tersier itu yang mengikat 3 C lain. Nah, itu adalah yang, kalau kita lihat itu adalah yang ini, CH ini. Karena dia ngikat 3 C lain, yaitu ini 1, 2, 3. Kalau yang sebelah sini, ini adalah kuarterner ya, karena dia mengikat 4 C yang lain. Ya udah, berarti yang ditanya dia cuma jumlah atom C yang primer dan C yang tersier. Berarti jumlah atom C yang primer adalah 5. Sedangkan atom yang C yang tersier adalah 3. Adalah 1. Ya, jumlahnya cuma yang ini aja. Berarti ya udah jawabannya yang E. Gitu. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanya? Kalau nggak ada, kita lanjut ke
soal terakhir ya, soal nomor 40. Nah, ini juga soal teori masih senyawa organik ya. Banyak soal teori sini. Kita lihat pasangan pernyataan yang benar mengenai sifat kedua senyawa tersebut. Kamu kalau lihat di sini, ini alkanal ya. Karena dia belakangnya ada H. Sedangkan yang sebelahnya itu alkanon. Karena setelah C dia nggak ada lagi. Gitu. Nah, sekarang kan masih diingat tuh ya, kalau di pasangan yang alkanal dan alkanon yang lebih reaktif, yang reaktif itu adalah yang alkanal, sedangkan alkanon tidak reaktif. Jadi nomor 1 tuh senyawa X ditambah dengan pereaksi itu akan menghasilkan endapan cermin perak, itu benar. Ya, terus yang nomor 2, senyawa Y ditambah Fehling akan menghasilkan endapan merah, itu salah. Ya kan, karena si senyawa Y atau alkanon itu saat dia ditambahkan Fehling atau tolerance, dia nggak akan menghasilkan reaksi apapun. Ya, karena dia tidak sereaktif alkanal. Berarti nomor 40 yang nomor 2 ada pasti salah. Ya, terus yang nomor 3, senyawa X kalau ditambah dengan oksidator akan menghasilkan asam karboksilat. Benar ya, waktu itu kan kalau alkanal dia akan berlanjut ke alkohol yang dari alkohol primer dia ke alkanal, terus lanjut lagi bisa ke karboksilat. Benar. Sedangkan kalau alkanon itu cuma mentok di alkohol sekunder. Terus yang nomor 4, senyawa ditambah suatu reduktor akan dihasilkan alkohol primer. Salah. Justru kan tadi dia menghasilkannya si alkohol sekunder. Gitu. Oke. Jadi jawaban yang benar adalah nomor 1 dan nomor 3. Nah, gitu. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanya nggak? Tadi ya, Miss absen dulu. Oke, kalau nggak ada berarti hari ini sampai di sini. Ya, nanti Miss share YouTube sama tugasnya di grup seperti biasa. Oke, sampai di sini dulu. Selamat siang semua.